hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio-radio lain yang gak bisa saya sebut karena banyak, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Tak lupa kita sapa para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah pengelolaan Mumtaz Travel atau Nasratul Ummah Travel, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita sedang membahas tentang efek buruk dosa terhadap jiwa. Tapi belum selesai. Kita akan lanjut. Salah satu di antara efek buruk dosa adalah adanya makar Allah bagi orang-orang yang berbuat makar. Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar sebagai balasan atas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah menipu kepada orang yang juga suka menipu. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka itu bermaksud menipu Allah. Dikiranya Allah bisa ditipu. Dan Allah akan balas tipuan mereka dengan tipuan lagi. Allah juga istihza kepada orang-orang yang istihza. Istihza itu mengolok-olok. Orang munafik ketika ketemu orang mukmin ngaku beriman. Ketika kembali kepada kawan-kawan mereka, oh itu tadi hanya mengolok-olok. Inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kami bersama kalian. Kami tadi hanya mengolok-olok orang yang beriman. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka dengan olok-olok lagi. Dan membiarkan mereka dalam kesesatan yang membuat mereka bimbang. Ini yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Allah memalingkan hati orang-orang yang berpaling, orang-orang yang berpaling. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari peringatan Allah, Allah palingkan lagi hati mereka. Nah, ini termasuk salah satu di antara sifat Allah. Allah membalas makar mereka, tipuan mereka, istihza mereka. Al-jaza min jinsil amal. Hanya kepada orang-orang yang layak menerimanya. Di antara efek buruk dari dosa terhadap jiwa adalah naqsul qalbi hatta yaral batila haqqa wal haqqa batila wal ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Di antara efek buruk dosa itu dibalikannya hati di dalam memandang, menilai segala sesuatu. Dia akan melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Sebaliknya kebenaran dianggap kebatilan. Dia melihat sesuatu yang ma'ruf sebagai sebuah kemungkaran, yang mungkar dianggap ma'ruf. Wa yufsidu wa yara annahu muslih. Dia mengadakan kerusakan tapi dia menganggap dirinya sedang mengadakan perbaikan. Dia menghalang-halangi orang dari kebenaran, dari jalan Allah, tapi dia menyangka sedang mengajak orang ke jalan Allah.
Dia membeli kesesatan dengan hidayah, tapi dia merasa berada di atas hidayah. Dia mengikuti hawa nafsu, tapi dia merasa sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu sanksi terhadap hati akibat dosa dan kemaksiatan. Yang lebih parah dari itu adalah hijabul qalbi anir rabbi fid dunya wal hijabul akbar yaumal qiyamah. Terhalangnya hati dari Allah ketika di dunia, tidak mengenal Allah dan tidak mau mengenal Allah, tidak mengenal aturan dan syariatnya, dan tidak mau mengenal aturan, mengetahui, memahami, mempelajari syariat-syariatnya. Ya peduli. Akibatnya dia terhalang dari Allah, terhalang dari syariatnya di dunia. Jauh dari Allah. Jauh dari syariatnya, perilakunya. Akibatnya dia pun akan terhalang dari Allah dengan halangan yang besar pada hari kiamat. Berupa apa? Tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla sebagai puncak kenikmatan di akhirat. Karena dia berada di tempat yang tidak memungkinkan melihat Allah. Tempatnya di neraka, sedangkan Allah hanya terlihat di surga oleh ahli surga. Dan itu akibat dosa-dosa. Dosa melahirkan noda di hati, dan noda ini menghalangi dia dari Allah dan syariatnya di dunia, menghalangi dia dari bisa melihat Allah di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 dan 15. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Bal rana ala qulubihim. Tapi itu noda yang ada dalam hati mereka, maka yaksibun, karena dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Upaya buruk, kelakuan jelek yang mereka lakukan menyeratkan noda dalam hati. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka di hari ini, hari kiamat, terhalang dari melihat Allah, nggak bisa melihat Allah. Dosa-dosanya lah yang menghalangi mereka, yang memutuskan jauhnya jarak antara mereka dengan hati mereka, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka itu tidak bisa sampai kepada Allah. Mereka itu tidak bisa melihat, mengetahui apa yang maslahat bagi dirinya, apa yang bisa mensucikan dirinya. Tidak bisa mengetahui apa yang bisa merusak dirinya dan membinasakan dirinya. Dia pun memutus jarak antara hati mereka dengan Allah, menghalangi hati mereka dengan Allah untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa bahagia dengan kedekatannya kepada Allah dan kemuliaannya, untuk bisa berbahagia perasaannya, tenang hatinya, tentram jiwanya. Enggak bisa seperti itu. Bahkan dosa-dosa yang mereka lakukan menjadi penghalang antara mereka dengan hati mereka, antara mereka dengan Rabb mereka, pencipta mereka, Allah Azza wa Jalla. Jauh. Siapa yang jauh tidak bisa melihat Allah di dunia, tidak mengenal Allah di dunia, tidak mau mengenal syariatnya, dia tidak akan melihat Allah di surganya kelak.
Termasuk di antara efek buruk dari dosa adalah adanya kehidupan yang sempit, yang sumpek, yang mereka rasakan di 3 negeri. Negeri dunia, negeri alam kubur atau yang disebut dengan alam barzakh, dan negeri akhirat. Itu disebabkan karena di dunianya mereka berpaling dari peringatan Allah. Allah balas, disempitkan hatinya di dunia. Kehidupannya dipersusah di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Thaha 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di akhirat pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia komplain kepada Allah, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Padahal dahulu ketika di dunia kami melek, kami melihat. Kau sekarang buta. Allah menjawab, "Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Demikianlah. Dulu di dunia, waktu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu butakan dia. Kamu lupakan, kamu abaikan. Demikian juga pada hari ini kami lupakan. Engkau dilupakan, engkau diabaikan, engkau dibutakan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah akan disempitkan hidupnya. Diberikan kehidupan yang sumpek dan sempit. Ada sebagian ulama ahli tafsir menyatakan bahwa kehidupan yang sempit itu adalah azab kubur. Ya, benar. Tidak diragukan lagi bahwa azab kubur termasuk salah satu wujud bentuk kehidupan yang sempit di alam kubur. Akan tapi ayat ini mencakup makna yang lebih umum. Karena lafadznya nakirah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan pakai tanwin, dhanka juga begitu. Tidak pakai alif lam. Dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan nakirah. Nakirah itu maknanya umum. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang umum. Dunia, alam barzakh sampai akhirat. Dari segi makna umum. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kehidupan yang sempit kepada orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Dan kehidupan yang sempit yang Allah akan berikan akan disesuaikan dengan kadar keberpalingan orang itu dari peringatan Allah. Di dunia akan diberikan kehidupan yang sumpek dan sempit, sekalipun dia bergelimang dengan berbagai macam jenis kenikmatan dunia. Hartanya melimpah, kekuasaannya begitu luas, pangkatnya, jabatannya tinggi, pendukungnya banyak, popularitasnya luar biasa. Tapi di dalam hatinya dia merasakan kesepian, kesumpekan, resah, gelisah, risau dan galau. Merasa sepi di tengah keramaian. Merasa menyendiri di tengah orang banyak.
Ada yang seperti itu banyak. Orang yang kaya raya, yang berkuasa, yang berpangkat tinggi, itu resah dengan kekayaannya dan kekuasaannya. Takut kekayaannya berkurang bahkan hilang. Takut kekuasaannya terguncang. Ada orang yang menggoyang-goyangkan kedudukannya. Takut dia, khawatir dia. Makanya fokus usahanya bagaimana agar kekayaannya tetap bahkan bertambah. Bagaimana agar kekuasaannya tetap kuat, kokoh, bahkan bertambah. Dan dia khawatir untuk itu. Khawatir terhadap hal itu. Stres, resah, gelisah, risau, galau, tidak tenang, tidak tentram. Dan itu teralami sekalipun di tengah gelimang kekayaan yang melimpah ruah. Hatinya tetap sempit. Oleh karena itulah maka orang banyak tertipu. Disangkanya mereka bahagia, padahal menderita. Sudah kita jelaskan kemarin, harta, jabatan kadang Allah berikan kepada orang dalam rangka mengazab dalam kehidupan di dunia. Allah berfirman, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum." Jangan sampai harta mereka, anak-anak mereka, termasuk kekuasaan mereka, membuat kamu takjub. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Hanyalah Allah berikan kekayaan, kekuasaan kepada mereka dalam rangka apa? Allah ingin mengazab mereka dengannya, dengan dunianya, dalam kehidupan di dunia ini. Allah mengazab mereka dengan hartanya, dengan kekuasaannya dalam kehidupan di dunia ini. Berkuasa tapi tersiksa dengan kekuasaannya. Kaya raya tapi tersiksa dengan kekayaannya. Tapi mereka tidak merasa. Tidak merasa itu sebagai sebuah siksaan. Tapi mereka merasakan keresahan, kegelisahan, kerisauan, kegalauan, stres, depresi, liar, jangar oleh urusan harta dan kekuasaannya. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Hanyalah Allah ingin mengazab mereka dengan kekayaannya dalam kehidupan di dunia ini. Cuma orang nggak merasa itu sebagai sebuah azab. Merasa itu sebagai anugerah. Saya diberi kekayaan yang melimpah dan kekuasaan. Dianggap itu anugerah. Padahal dengan itu mereka tersiksa batinnya. Tertipu mereka. Itu yang disebut dengan istidraj. Kenapa mereka tidak merasakan itu sebagai sebuah azab? Karena mereka sedang mabuk syahwat, mabuk cinta dunia dan kekuasaan. Orang yang mabuk itu tidak sadar tentang apa yang dia rasakan, tentang apa yang dia ucapkan dan yang dia lakukan, tentang bagaimana cara dia berjalan, telonjong sana, telonjong sini. Pakai mobil zigzag, ceger, nabrak umpar rumah orang. Ditegur, kenapa kamu tabrak rumah saya? Jawabannya apa? Ini garasi saya, apa pedulimu? Orang yang mabuk kan kayak begitu ya. Itu kalau mabuk minuman keras. Nah, mabuk dunia, mabuk kekuasaan lebih parah dari hal itu. Tapi prinsipnya sama-sama, enggak merasa. Orang yang mabuk nggak sadar, nggak merasa. Coba orang mabuk dihina, dicerca, dia nggak peduli, nggak paham. Coba orang mabuk dinasihati, nggak masuk. Coba orang mabuk ditampar, nggak merasa dia. Itu kalau mabuk dengan minuman keras. Agak ringannya mabuk dengan minuman keras. Ketika efek dari minuman kerasnya hilang, dia sadar kembali.
dia waras kembali. Adapun kalau mabuk dunia, mabuk kekuasaan, ini nggak ada sadar-sadarnya, nggak ada waras-warasnya. Coba orang yang sedang mabuk kekuasaan, mabuk dunia dinasihati, dimarahi yang menasihatinya. Nggak sadar dia, nggak merasakan dia. Baru sadar kalau kematian datang menjemput. Baru sadar, oh saya waktu hidup dimabuk dunia, dimabuk kekuasaan, mabuk pangkat dan jabatan, dimabuk harta kekayaan, dimabuk popularitas dan seterusnya. Baru sadar. Sadarnya itu ketika tak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Sadarnya itu ketika mati. Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bersenang-senang dengan kekayaan dan kekuasaan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ini masuk lubang kubur. Baru sadar lagi itu. Nggak ada waktu untuk memperbaiki. Adapun kalau mabuk dengan minuman keras, ada saatnya dia sadar. Ketika efek dari minumannya sudah hilang, waras lagi, sadar lagi, normal lagi, dan ada waktu untuk memperbaiki diri. Jadi kehidupan yang sempit adalah sesuatu yang pasti dialami oleh orang yang berpaling dari peringatan Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kehidupan yang sempit ini akan Allah berikan di 3 alam kehidupan. Alam dunia, alam barzakh, dan pada hari kiamat nanti. Tak akan ada kebahagiaan dalam hidup. Tak akan ada ketenangan dalam hati, ketentraman dalam jiwa, kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan yang sebenar-benarnya. Seluruh sesembahan selain Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Adapun sesembahan lain yang disembah oleh mereka selain Allah adalah sembahan yang batil. Maka siapa orang yang merasakan kebahagiaan dengan Allah, dia akan bisa berbahagia dengan segala sesuatu. Sebaliknya siapa orang yang tidak merasa bahagia dengan Allah, terputuslah kebahagiaan dengan apapun yang ada di dunia ini. Allah hanya akan memberikan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat, bapak-bapak atau emak-emak, wa huwa mu'min, dan dia mu'min. Mu'min beramal soleh, iman amal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dunia sampai akhirat. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan kepada mereka, pahala mereka dengan sebaik-baik pahala karena amal-amal yang pernah mereka lakukan di dunia, amal soleh.
Jadi dalam ayat ini Allah menjamin kepada orang beriman dengan amal soleh balasan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang lebih baik pada hari kiamat. Jadi orang beriman dan beramal soleh memiliki sebaik-baik kehidupan di dua jenis kehidupan. Dua kehidupan di dua negeri. Di dunia, di akhirat. Termasuk alam kubur dikategorikan alam akhirat. Itu semakna dengan ayat yang terdapat dalam An-Nahl ayat 30. Lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah walad darul akhirah khairun. Wala ni'mad darul muttaqin. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dalam kehidupan di dunia, ada balasan yang baik. Dan negeri akhirat balasannya lebih baik lagi. Dan itulah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi balasan atas kebaikan di dunia dibalas di dua negeri, dunia akhirat. Juga senada dengan ayat yang terdapat dalam surah Hud ayat yang ketiga. Allah menyatakan wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Tuh, senada dengan ini. Kata Allah apabila kemudian dikatakan istighfarlah kalian kepada Allah. Kemudian tobatlah kalian kepadanya. Amal soleh, istighfar dan tobat. Apa akibatnya? Yumati'kum mata'an hasanah. Kami akan berikan kepada kalian kesenangan yang baik ila ajali musamma sampai waktu yang ditetapkan. Ini di dunia diberikan kebahagiaan, kesenangan, kebaikan di dunia akibat istighfar dan tobat. Istighfar dan tobat ini tuh ada efek di dunia berupa rizki yang melimpah, kesenangan, kebahagiaan, anak-anak. Itu di dunia. Di akhirat balasannya lebih baik lagi. Berkata Nabi Nuh dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, ini atas perintah Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah karena semua Allah itu Maha Pengampun. Maka akibatnya yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan mengirimkan hujan sebagai rahmat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan curahkan, akan limpahkan kepada kalian harta-harta yang banyak dan anak-anak. Akibat istighfar tuh. Ini baru di dunia loh. Di akhirat lebih lagi, walad darul akhirah khairun. Dan negeri akhirat balasannya itu jauh lebih baik. Maka sukseslah, bahagialah orang-orang bertakwa, orang-orang yang berbuat kebaikan dengan nikmat baik di dunia ataupun akhirat. Maka mereka pun meraih kehidupan yang baik di dua negeri. Karena kebahagiaan jiwa, kesenangan hati, ketentramannya dan kelezatan, ketenangan hatinya, lapangnya dadanya, terang benderang jiwanya, sehatnya dari syahwat yang diharamkan, dari syubhat yang batil, merupakan nikmat yang hakiki. Kenikmatan yang sebenarnya itu bukan dari aspek harta, tapi dari aspek apa? Bagaimana hati tenang, jiwa tentram, ya, dadanya lapang, sehat
dari penyakit hati, syahwat dan syubhat. Itu kenikmatan yang hakiki, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan badan. Ketika berzikir, beribadah, bersujud, mendekat kepada Allah, mengalami kebahagiaan yang hakiki, yang luar biasa, yang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ketenangan jiwanya, keteduhan kalbunya, kelapangan dadanya nggak bisa diungkapkan. Sekalipun di tengah penderitaan secara fisik atau secara sosial dan secara politik. Secara sosial, secara politik, secara ekonomi kelihatan menderita. Secara ekonomi dia pas-pasan atau bahkan kurang. Secara politis umpamanya dia ditekan oleh penguasa, bahkan mungkin dipenjara karena prinsip agamanya. Secara sosial mungkin dia dikucilkan oleh masyarakat yang jauh dari kebenaran, dari agama. Tapi jiwanya lapang, hatinya tenang, kalbunya teduh, dan seterusnya, dia merasakan kelezatan. Sehingga berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika beliau dipenjara oleh penguasa yang durhaka, beliau bisa beribadah secara tenang di dalam penjara, jauh dari hiruk-pikuk permasalahan dunia, merasakan kelezatan rohaniyah. Beliau menyatakan, "Lau alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisayf." Seandainya para penguasa dan para penggawa-penggawanya mengetahui kelezatan yang sedang kami rasakan dalam beribadah, niscaya mereka akan memukuli kami dengan pedang-pedang mereka. Yang lain pernah berkata lagi, "Innahu la yamuru bil qalbi awqat aqul in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'aishin thayyib." Seorang ulama lagi yang merasakan kelezatan ibadah, dia mengatakan, berlalu waktu ke dalam kehidupanku di saat hatiku merasakan kelezatan dalam ibadah. Dia berkata, seandainya yang dirasakan oleh ahli surga adalah seperti yang aku rasakan sekarang ini, maka sungguhnya mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang baik. Surga dunianya itu kelezatan ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT. Sampai sebagian ulama lagi menyatakan, inna fid dunya jannatan hiya kal jannati fil akhirah faman dakhalaha dakhala tilkal jannah wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga seperti surga di akhirat. Surga dunia itu bukan pantai pemandangan yang indah, bukan. Surga dunia itu kelezatan dalam beribadah. Di dunia ada surga seperti di akhirat. Siapa yang memasuki surga dunia, dia akan memperoleh surga akhirat. Siapa yang tidak pernah memasuki surga di dunia, dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Jadi siapa orang yang merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah ketika di dunia, itulah surga dunia. Dia akan masuk surga akhirat. Tapi siapa orang yang tidak pernah memasukinya, ketika ibadah hambar, tidak merasakan ketenangan, kelezatan, malah di dalam sholat resah gelisah, tidak tenang, ingin segera selesai. Di dalam sholatnya melamun urusan dunia. Urusan dunia begitu dominan, mempengaruhi pikirannya, meracuni perasaannya, ke bawah-bawah dalam sholat.
Sahun dia dalam sholat. Yang kayak begini nggak akan dapat surga, terancam neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka tuh orang-orang yang sholat, orang yang lalai di dalam sholatnya, melamun, nggak dapat surga dalam sholatnya. Bagaimana dia dapat surga di akhirat? Surga dunia ini dulu yang harus kita masuki terlebih dahulu sebelum masuki surga di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan surga dunia ini dalam salah satu sabdanya. Beliau menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga di dunia, kalian singgah, masuk ke taman surga tersebut. Kalau para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Beliau menyatakan, hilakuz zikr, halaqah zikir. Kumpulan orang untuk berzikir, dan sebaik-baik zikir ilmu. Karena pada hakikatnya intisari dari zikir itu ingat kepada Allah. Dan tak ada yang paling bisa mengingatkan kepada Allah selain ilmu. Kadang orang zikir sebatas di bibir, hati pikirannya ingat ke dunia. Astagfirullah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi pikirannya ke pasar. Pikirannya ke warung, pikirannya ke pekerjaan, pikirannya ke screen komputer, pikirannya kepada urusan dunia. Yang zikirnya apa? Lisan, bibir, hati, pikiran nggak ikut zikir. Itu bukan riyadul jannah. Tapi kalau ilmu, itu yang main pikiran dan hati, bukan bibir. Karena ilmu itu difahami, yang memahami ya hati, pikiran, akal kita. Konsumsi hati, konsumsi jiwa, konsumsi akal dan pikiran, yang terbaik adalah ilmu. Itu sebaik-baik zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Majelis ilmu sebaik-baik majelis zikir, hilakul zikr. Itulah sebaik-baik dari taman surga di dunia. Siapa yang duduk di dalamnya, dia akan merasakan ketenangan batin, kelezatan, ketenangan, ketentraman. Dan ini janji Allah, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min." Allah lah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada orang-orang yang beriman. Salah satu orang yang dikasih sakinah atau ketentraman jiwa ini adalah orang yang duduk di majelis ilmu. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa unzilat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali malaikat akan mengerumuninya dan Allah akan menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada mereka. Ini surga dunia, hilakul zikr atau majlis ilmu. Di dunia ada surga, ada tamannya. Salah satu tamannya adalah majlis ilmu. Juga diisyaratkan tentang adanya surga dunia ini dengan sebuah hadis. Hadis yang tadi itu, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Hadis yang derajatnya hasan li ghairihi, yang dirinci kehasanan di antaranya oleh Syekh Muhammad Amr Abdul Latif tentang masalah ini. Juga dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku ada salah satu di antara taman-taman surga.
dikenal dengan sebutan Raudhah. Rumah Nabi SAW itu adalah maksudnya kamar yang beliau tempati bersama Aisyah di emperan masjid. Antara kamar beliau dengan mimbar beliau di Masjid Nabawi itu ada Raudhah. Raudhah itu taman di antara taman-taman surga. Salah satu maknanya adalah siapa orang ibadah di sana, sholat di sana, berdoa di sana, akan merasakan seolah-olah dia berada di taman surga. Tenang, tentram, bahagia, lapang. Seperti itu. Dan salah satu maknanya ada siapa orang yang ibadah, sholat, zikir di sana, Allah akan balas dengan salah satu taman di antara taman-taman surga di akhirat. Jangan sekali-kali menyangka sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Infitor ayat 13-14 yang menyatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang abror itu orang yang benar-benar melakukan banyak kebaikan, lafi na'im, dia benar-benar berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjar lafi jahim, dan orang-orang fujjar, orang durhaka berada dalam neraka jahim. Orang-orang yang baik-baik, berbuat iman, amal soleh akan berada dalam kenikmatan. Orang yang durhaka berada dalam neraka jahim. Jangan menyangka bahwa ini di akhirat saja. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang baik akan berada di tengah-tengah kenikmatan. Oh, ini di surga nanti. Orang durhaka neraka jahanam, oh ini juga nanti di akhirat. Jangan menyangka, jangan memahami begitu. Tapi mereka, orang-orang yang berbuat baik akan memperoleh kenikmatan di 3 negeri. Dunia, alam kubur, akhirat. Nikmat, di dunianya aja udah nikmat. Orang durhaka akan berada di neraka jahim di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Berkata Imam Ibnu Qayyim, bal haulai fi na'imin fi daurihim tsalatsa. Orang-orang abror, orang-orang berbuat kebaikan, amal soleh, itu akan merasakan kenikmatan di 3 negeri. Sebaliknya, wa haula fi jahim fi daurihim tsalatsa. Orang durhaka juga akan berada di neraka jahanam di 3 negeri. Wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya atyabu min birril qalb wa salamatis sadr wa ma'rifati Rabbi ta'ala wa mahabbatihi wal amali ala muwafaqatihi. Coba, kelezatan yang mana lagi, kenikmatan yang mana lagi di dunia yang lebih baik daripada hati yang baik, bersih, dadanya selamat dari penyakit-penyakit batin, mengenal Allah Azza wa Jalla dan mencintainya dan beramal sesuai dengan taufik dan hidayah Allah. Kelezatan dan kenikmatan mana lagi yang lebih baik daripada hal itu? Wa hal aisyu fil haqiqah ila aishul qalbis salim. Tidak ada kehidupan yang hakiki yang sebenarnya kecuali hidupnya hati yang selamat. Allah Azza wa Jalla memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan cara mengungkap kondisi hati Nabi Ibrahim selamat. Hatinya selamat. Allah berfirman dalam surah Shafat 83-84, wa inna min syi'atihi la Ibrahim irja'a rabbahu biqalbin salim. Sesungguhnya di antara keluarga Nabi Nuh adalah Ibrahim. Ketika Ibrahim datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat,
Juga dalam surah Asy-Syu'ara 88 dan 89 Allah menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak, kecuali yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Ada orang yang hanya memahami qalbun salim itu orang yang hatinya bersih dari iri, dari dengki, dari suudzon, dari benci, dari memusuhi kepada sesama. Itu benar, tapi itu terlalu parsial. Hanya memperhatikan kebersihan hati kepada sesama makhluk saja. Loh, hati kepada Allah dan Rasulnya gimana? Yang lebih utama, qalbun salim adalah hati yang selamat dari syirik, dari kufur, dari keburukan kepada Allah, termasuk hati yang selamat dari bid'ah, keburukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari iri, dari dengki, dari hasad, dari kebakhilan, dari ketakaburan, dari hubbud dunia, dari cinta dunia, cinta jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dan selamat dari semua penyimpangan yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah. Selamat dari syubhat yang menyebabkan syubhat ini bisa menentang informasi dari Allah. Selamat dari syahwat. Syahwat ini yang menyebabkan orang bisa mengabaikan perintah Allah. Selamat dari semua keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan Allah. Selamat dari segala sesuatu yang bisa memutuskan hubungan dia dengan Allah. Inilah qalbun salim. Dia berada dalam surga yang segera di dunia, dan kelak dia akan berada dalam surga di alam barzakh dan surga di hari kiamat nanti. Ini yang dimaksud dengan qalbun salim. Tidaklah sempurna keselamatan hati secara mutlak, kecuali kalau hati itu bersih, selamat dari 5 perkara nih. Perhatikan, qalbun salim adalah selamatnya hati dari 5 jenis keburukan. Apa saja? Pertama, dari syirik yang menjadi lawan dari tauhid, termasuk di antara kufur, lawan dari iman. Kedua, dari bid'ah, lawan dari sunnah. Ketiga, dari syahwat, lawan dari ketaatan. Keempat, dari ghaflah, lalai, lawan dari zikir. Dan yang kelima, bersih dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang menghalangi orang dari keikhlasan. Inilah 5 penghalang seseorang dari Allah. Dan cabangnya, jenis-jenis ke-5 perkara ini sangat banyak, sampai saking banyaknya tidak terhitung. Oleh karena itu sesuatu yang amat sangat dibutuhkan dengan kebutuhan yang mendesak, bahkan emergensi, dibutuhkan oleh setiap orang, setiap hamba, adalah meminta, berdoa kepada Allah untuk diberi hidayah menelusuri Shiratal Mustaqim. Tidak ada kebutuhan yang lebih mendesak bagi seorang hamba di dalam berdoa dan dalam yang lebih bermanfaat selain berdoa minta hidayah agar ditunjukkan kepada Shiratal Mustaqim. Itu yang lebih perlu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim? Shiratal Mustaqim ada 2, di dunia dan di akhirat. Di akhirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju Allah Azza wa Jalla. Karena Allah hanya bisa terlihat di surganya. Di sana, setelah di seberang jembatan ini ada surga, dan Allah bisa dilihat nanti di surga. Itu di akhirat loh. Di dunia ada juga Shiratal Mustaqim, jalan hidup yang lurus.
kondisi kita di akhirat sangat ditentukan oleh kondisi atau amal kita di dunia. Sikap kita di dunia itu gambaran nasib kita di akhirat nanti. Di dunia kita menempuh siratal mustaqim sampai final, sampai finish. Di akhirat kita akan nyebrang siratal mustaqim sampai seberang dan selamat. Di dunia kita menyimpang dari siratal mustaqim, di akhirat nanti ketika nyebrang sirat itu kita nyebur ke neraka, waliyadzubillah. Di dunia ketika umpamanya kita menelusuri siratal mustaqim itu berleha-leha, ya, santai, rileks. Nanti di akhiratnya juga seperti itu loh. Dan seterusnya. Apa dan bagaimana siratal mustaqim di dunia, dan apa serta bagaimana siratal mustaqim di akhirat, kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Biar penasaran. Jadi tema kita di hari Senin yang akan datang itu mengenal siratal mustaqim di dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat nanti, ya. Untuk hari ini, pagi hari ini cukup sampai di sini saja dulu karena terbatasnya waktu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, kami mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustadz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Baik, ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Mulyono. Ya, Ustaz, saya mau tanya masalah itu akibat dosa itu yang saya tanyakan, yaitu orang-orang yang melupakan atau melupakan peringatan dari Allah. Ya, saya tanya, apakah seorang yang beriman mendapat jabatan, jabatan atau penguasa bisa melupakan kepada Allah? Yang satu, yang pertanyaan satu. Pertanyaan ada dua. Ada seorang teman itu aktif dalam pengajian sunnah. Dia pengajian datang terus, tapi pada saat sekarang sakit, tidak bisa datang. Apakah amalnya masih bisa seperti datang dulu atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono, as usual. Seperti biasa beliau yang pertama kali bertanya. Banyak orang yang bertanya kepada Pak Mulyono, bagaimana kiatnya begitu telepon, sekali telepon bisa masuk. Yang lain susah, berebut, berburu. Barokah dari Allah SWT. Ada dua pertanyaan dari Pak Mulyono. Pertanyaan pertama, ada nggak seorang muslim soleh beriman menjadi pejabat, penguasa? Ada, tentu saja. Sepeninggal Nabi SAW, para penguasa, para pejabat, orang-orang yang terbaik dari segala segi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sampai ke Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum ajmain. Mereka digelari dengan sebutan Al-Khulafaur Rasyidun. Para khalifah yang rasyid, yang lurus, yang benar. Mereka berilmu dan mengaplikasikan ilmunya di dalam kekuasaannya. Kalau para penguasa yang seperti ini, makmur itu rakyatnya, negaranya. Tak heran di masa 4 khalifah yang rasyidin ini, hampir separuh dunia dikuasai oleh Islam dan kaum muslimin.
sebagai anugerah dari Allah atas kelurusan pemahaman dan amalan mereka dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berpolitik, menjalankan kekuasaan dalam negara yang dipimpinnya. Ya, adil, sejahtera mereka. Nah, itu yang terjadi. Kalau di bawah kepemimpinan seperti itu, maka bukan lalai dari Allah yang akan teralami oleh para pemimpin, juga yang akan teralami oleh rakyatnya, tapi malah lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu ada kekeliruan, penyimpangan, ada yang mengingatkan, kadang mengingatkan dengan keras, di pedang ini akan meluruskan, bukan begitu. Itulah yang akan terjadi. Jadi kalau orang yang beriman, orang soleh yang menjadi penguasa atau pemimpin, maka imannya yang menjadi pengontrol atas kekuasaannya. Imannya dan ilmunya tidak akan menyelewengkan wewenangnya, kekuasaannya untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan. Tidak akan ada nepotisme di dalam kepemimpinannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ada ikhwan rajin ngaji, suatu saat sakit sehingga tidak bisa hadir ke pengajian. Apakah dapat pahala? Ya, dapat pahala kalau dia terbiasa hadir di pengajian. Nah, saat itu dia tidak bisa hadir karena sakit, ada uzur yang menghalangi. Pahala dia hadir ke kajian itu tetap Allah berikan. Demikianlah keadilan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bila seseorang terbiasa melakukan suatu kebaikan, lalu suatu saat tidak bisa melakukannya karena ada uzur, pahalanya tetap. Maka demikianlah para wanita yang terbiasa sholat, fardu, sunnah, baca Quran, ngaji ke masjid. Suatu saat ada uzur berupa haid, tidak sholat, baik fardu ataupun sunnah, tidak ke masjid umpamanya. Maka pahala sholatnya tetap mengalir. Pahala dari sholat-sholat sunat yang biasa dilakukan juga tetap mengalir. Tidak sholatnya karena ada uzur. Ya, demikian Pak Mul. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari tidak menyebutkan namanya, tapi beliau telepon aja dulu. Oh baik, kita akan angkat telepon lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah. Baik, silakan Ibu apa? Ini Pak Ustaz. Tapi di luar tema ya Pak Ustaz ya. Enggak. Ada Bank Syariah. Bank Syariah itu sudah ke kampung-kampung ya Pak Ustaz ya sekarang. Terus yang kalau minjam itu, peminjam itu misalnya minjam 1 juta. Nah, bayarannya tiap minggu 25.000. Nah, 50 minggu itu 1 juta, jadi 1.250.000. 50 minggu Pak Ustaz. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Riba atau enggak? Kalau terlambat bayar ada denda enggak? Enggak ada. Cuma dilebihin jadi 1.250.000 gitu. Iya. Ya riba Ibu. Walaupun tidak ada denda keterlambatan, tapi sudah dipatok. Dikasih pinjam 1 juta, kembali 1.250.000 dalam jangka waktu sekian minggu. Kelebihannya itu riba. Kullu qardin jarra bihil manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang ada tambahan manfaat dari pinjaman itu, maka tambahannya itu riba. Ya. Tapi Pak Ustadz, ada khusus di kampung, pinjaman di kampung itu kalau pinjam 1 juta selama 4 bulan katanya, jadi dikasih
sama orang peminjam itu 120.000. Bagaimana itu, sama juga? Kalau disyaratkan, dijanjikan dari awal, ya itu riba. Bukan bank syariah tuh. Kalau begitu rentenir aja sudah. Orang-orangnya katanya nggak minta, Pak Ustadz. Nggak minta. Kalau nggak dikasih kelebihan gimana? 1 juta, nanti setelah sekian minggu saya kasih 1 juta lagi dibayar. Boleh nggak? Dikasih nggak? Dikasih. Jadi kalau nggak ada pertambahan, pinjam 1 juta, setelah setahun dibayar tetap 1 juta, boleh? Boleh. Ya udah gitu aja, jangan ada kelebihan apa-apa. Jangan dijanjikan kelebihan sebelumnya gitu. Orang yang ngasihnya gimana, Pak Ustadz? Kalau orang minjam yang ngasih? Kalau disyaratkan sebelumnya atau dijanjikan sebelumnya, yang ngasihnya dosa, yang ngasih pinjamannya dosa. Jadi akiluhu wa mukiluhu, orang yang makan riba dan yang memberi kelebihan riba, si peminjamnya itu kulluhum sawa, semuanya sama dosanya. 4 yang sama dosanya, yang meminjamnya, yang memberi pinjamannya, yang menjadi saksinya, yang mencatatkannya, kulluhum sawa, semua itu sama dosanya, ya. Kalau nggak dijanjikan lah ya nggak apa-apa ya, Pak Ustadz ya. Kalau nggak dijanjikan ya nggak apa-apa, boleh, berarti tidak ada riba. Iya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, semoga Ustadz, tim penyelenggara dan para ulama selalu diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meniti pertanyaan dari papa saya di Agam, Sumatera Barat yang saat ini sedang mendengar kajian Ustadz dalam syafarnya. Beliau menanyakan bagaimana untuk bisa dapat menikmati kelezatan beribadah Ustadz. Teorinya paham tapi saat pelaksanaannya sangat sulit. Apa diperbolehkan mengeraskan bacaan zikir karena apabila dibaca dengan suara lirih terganggu dengan suara sekitar yang gaduh saat di masjid contohnya. Dan apakah dapat dikatakan telah memasuki taman surga apabila hanya mengikuti majelis ilmu via streaming, tidak hadir secara fisik? Syukran wa barakallahu fiik Ustaz. Dari Najia di Sumur Bandung. Silakan. Najia Sumur Bandung wa fika barakallahu afwan, ya. Baik. Pertanyaannya adalah apa? Bagaimana mendapatkan kelezatan? Bagaimana mendapatkan kelezatan ibadah? Teorinya sudah dikuasai, prakteknya yang susah. Kalau begitu saya tidak akan membahas teori cara meraih kelezatan ibadah, karena sudah tahu. Adapun aplikasi yang susah, pertama, coba perhatikan rutinitas kita. Rutinitas kita ini itu yang menyebabkan pikiran kita terikat pada aktivitas rutin tersebut. Maka kurangi rutinitas yang sifatnya melalaikan. Dan sebaliknya perbanyak rutinitas yang lebih mudah mengaitkan hati pikiran kita kepada akhirat. Di luar salat, perbanyaklah kajian ilmu, membaca buku, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, berzikir, berdoa, ya, memikirkan akhirat, memikirkan kekuasaan Allah. Di luar salatnya begitu. Kaitkan semua kejadian itu dengan akhirat. Makanya para ulama ketika melihat ada orang yang sedang memanggang daging dibolak-balik, dia nangis. Dia teringat ayat yang menyatakan pada hari ketika orang-orang ahli neraka dibolak-balikan wajah mereka di atas api neraka. Dikaitkan. Ketika ada seorang ibu mengusir anaknya dan menutup pintunya karena anak itu mungkin nakal gitu, nggak nurut. Anaknya itu menangis meraung-raung lalu mengetuk, menggedor pintu ibunya sambil memelas, "Ibu, maafkan, saya tidak akan mengulang sekali-kali lagi." Buka pintunya. Ibunya yang tadinya marah membuka kembali pintu untuk anaknya. Ulama ini melihat kejadian dikaitkan. Kalau seorang ibu membuka kembali pintu bagi anaknya yang bersalah, apalagi Allah Azza wa Jalla.
Begitu terus dikaitkan. Maka kalau di luar sholat selalu mengaitkan segala yang dilihat, yang didengar, yang disaksikan, kejadian yang dialami dengan akhirat, maka pas sholat itu bacaannya melulu tentang akhirat, mayoritas, kebanyakan atau sebagian besar tentang akhirat. Maka akan lebih mudah koneknya antara pikiran, hati, perasaan dengan apa yang dibaca oleh mulut dalam sholat. Itu pertama. Kedua, nah ini yang kedua nih ya. Kiat yang kedua agar kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah jauhi dosa dan maksiat. Dosa maksiat ini penghalang. Termasuk penghalang dari segala macam kebaikan, termasuk penghalang dari kekhusyuan. Itu yang kedua. Ketiga, coba perhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, minuman yang masuk ke tubuh kita, pakaian yang kita kenakan, sumbernya halal apa haram atau syubhat. Kalau yang haram itu penghalang bagi segala sesuatu. Hadis yang menyatakan kullu lahmin yanbutu minal haram fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Mananya apa? Tubuh yang dimasuki barang haram itu akan dijauhkan dari hidayah Allah. Nanti akan terhalang dari ibadah dan amal soleh, dan akan lebih tersupport, terdorong untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu yang menjadi penyebab neraka lebih layak untuk tubuh yang dikasih makan dari barang yang haram tadi. Termasuk kekhusyuan terhalang dengan makanan, minuman, pakaian, benda-benda yang haram yang kita miliki. Nah, selebihnya coba terapkan teori kekhusyuan yang sudah difahami tadi. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, bolehkah berzikir dengan suara lirih karena terganggu oleh lingkungan sekitar? Umpamanya kita di masjid, orang-orang ngobrol keras. Atau kadang-kadang ada orang yang sholawatan keras pakai mic. Kita terganggu. Kita sedang baca Quran atau berzikir. Atau ada orang yang sedang baca Quran keras. Terganggu kita. Bolehkah kita untuk mengeraskan suara agar lebih terhayati? Pertama, kalau memang kita bisa mengkondisikan suasana agar kondusif, lakukan dengan cara yang ngobrol. Afan, tolong kalau mau ngobrol keras-keras di luar masjid saja, itu ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berdoa, terganggu, gitu. Termasuk yang baca Al-Quran keras-keras, bisa nggak dipelanan dikit? Apalagi yang teriak-teriak pakai speaker sholawatan atau baca Quran gitu ya pakai speaker. Sholawatnya, baca Qurannya bagus, sunnah. Tapi mengeraskan itu mengganggu loh. Silakan sholawat, silakan baca Quran, tapi jangan ganggu orang. Sampaikan gitu ke orang, maka semuanya nanti lirih masing-masing, hanya terdengar oleh masing-masing, tidak saling mengganggu. Kalau bisa begitu. Kalau nggak bisa dilarang, malah ngambek. Oh, setan memang sangat tidak suka kepada sholawatan, kepada bacaan Quran. Malah begitu ya, ada yang begitu. Diprotes, jangan sampai baca Quran pakai speaker, jangan sampai sholawatan pakai speaker. Nembaknya apa? Tuh setan memang tidak suka kepada sholawatan dan bacaan Quran. Kan gitu. Padahal kita bukan melarang sholawatnya, bukan melarang baca Qurannya. Silakan, itunya bagus. Tapi jangan keras.
Bukan takut oleh salawatan dan baca Quran. Senang aja kita. Cuma kita juga mau salawat, mau zikir, mau baca Quran, terganggu dengan itu loh, gitulah. Atau kitanya mau sholat sunat umpamanya, terganggu gitu loh. Silakan salawat, silakan baca Quran, silakan berzikir, tapi untuk sendiri aja. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau orang-orang teriak-teriak keras-keras gitu? Boleh nggak kita mengeraskan? Ya pertama kalau dikeraskannya itu tidak mengganggu siapapun boleh. Tapi kalau umpamanya orang teriak-teriak sholawatan atau baca Quran atau zikir pakai speaker ya, terus di kiri kanan kita ada yang tidak teriak-teriak, mereka khusyuk berdoa, mereka khusyuk baca Quran, mereka khusyuk juga sholawatan untuk sendirinya, lalu kita mengeraskan sehingga mengganggu yang kiri kanan kita, ya jangan. Sudah sabar saja dengan yang ada dan kita berupaya konsentrasi sekhusyuk mungkin untuk berzikir sendiri, berdoa sendiri dengan suara yang lirih yang hanya terdengar oleh diri kita. Kalau dikhawatirkan mengganggu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin tanya tapi di luar tema. Ibu saya kelahiran 1960 dan pada masa itu belum dapat ajaran agama yang baik. Pertanyaan saya, apa yang harus ibu saya lakukan untuk puasa Ramadan yang dulu belasan tahun tidak beliau lakukan? Saat ini ibu saya setiap hari masih berjualan makanan, jadi susah apabila beliau harus bayar puasa sebanyak itu. Bolehkah membayar fidyah agar nantinya bisa melaksanakan puasa sunnah? Syukran Ustaz, silakan. Baik, afwan. Kalau ada orang yang karena hawa nafsu, dia tidak sholat, dia tidak saum Ramadan, bukan karena ada uzur, atau bukan karena tidak mampu, murni karena hawa nafsu, maka tidak ada qadha bagi mereka, baik sholat ataupun saum Ramadan. Kalau mau tobat gimana? Ya sudah tobat. Menyesali perbuatan yang dahulu, berhenti dari meninggalkan sholat ataupun saum Ramadan, bertekad untuk tidak mengulang kembali, sudah tingkatkan amal ibadah, tingkatkan amal-amal yang sunnah, saum sunnah, salat sunnah, infak dan sedekah, memohon ampunan kepada Allah. Tak ada qadha, tak ada fidyah bagi orang seperti itu. Qadha hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu saum karena ada uzur, untuk yang haid atau nifas, untuk yang sakit dan bisa sembuh, untuk yang safar. Nah, itu qadha. Fidyah diperuntukkan bagi mereka yang tidak saum karena ada uzur yang permanen, karena sudah manula, karena sakit yang permanen yang tidak bisa sembuh gitu, maka ya fidyah. Adapun bagi yang tidak saum karena tidak ada uzur apapun, murni karena hawa nafsu, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Dia cukup untuk bertobat dari semuanya. Itu memperbanyak ibadah fardu maupun sunnah, perbanyak infak dan sedekah, mempersering istighfar kepada Allah Azza wa Jalla ya. Wallahu a'lam bishawab. Telepon dulu. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Ibu Yati kan Cepi. Ibu Yati, Masya Allah. Ya. Silakan Ibu Yati. Ini Ustaz, si Pulan dulu ya, adik kakak biasa pernah ribut gitu ya. Terus si kakaknya itu memarahin adiknya. Adiknya itu berkata nggak akan nginjek lagi ke rumahnya gitu Ustaz. Lagi marah gitu dia. Nah udah belum tahu tentang apa itu kalau kiparat itu Ustaz. Dia tapi udah lama banget, udah puluhan tahun. Pakai sumpah nggak Bu? Nggak tahu dia lupa lagi Ustaz. Nggak akan nginjek. Tapi sama saudara ya biasa lagi nginjek lagi. Apa itu harus kiparat gitu Ustaz? Iya. Gitu aja pertanyaannya. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khairan fiki barakallahu. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Yati, barakallahu fik. Kalau orang saking jengkelnya lalu bertekad tidak akan berbuat kebaikan kepada orang tersebut, langgarlah tekad itu. Seperti umpamanya saya nggak akan nolong dia lagi. Menolong adalah perbuatan baik. Tidak boleh bertekad untuk tidak melakukan perbuatan baik. Saya memang akan ngomong-ngomong lagi ke dia, kesel. Tekad itu. Langgar tekadnya. Karena apa? Karena berbicara, selama pembicaraan baik, menyapa adalah sesuatu yang bagus, yang baik. Langgar tekadnya. Ada kifarat, tergantung. Kalau tidak ada sumpah maka tidak ada. Tidak ada kifarat apa-apa. Tapi kalau sumpah, demi Allah saya nggak akan nginjak-injak kaki lagi ke rumahnya. Tidak akan silaturahmi. Apalagi ke saudara, ke kakak beradik, apalagi ke anak, apalagi ke orang tua. Saking keselnya, demi Allah saya nggak akan datang lagi ke dia. Akan silaturahmi. Padahal silaturahmi adalah amal ibadah, kebaikan. Tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Langgar sumpahnya, bayar kifaratnya, dan lakukan silaturahmi. Demi Allah saya akan ngomong lagi kepada dia, jengkel, kesel, nyebelin dia. Sudah pakai sumpah demi Allah. Langgar sumpah itu, tapi bayar kifaratnya. Dan ngomong lagi lah kepada dia. Jangan ada gengsi. Saya sudah sumpah nggak akan ngomong, harus ngomong duluan. Amit-amit. Nggak perlu. Tetap nanti dia berdosa dengan hal itu. Ya, langgarlah sumpahnya. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza halafta ala yaminin thumma ra'aita anna ghairahu ahsan anna ghaira khair." Siapa apabila kamu bersumpah dengan sebuah sumpah lalu kamu melihat melanggarnya lebih baik, maka langgarlah sumpahnya dan bayarlah kifaratnya. Ya, jadi kalau tekad omongan tadi ada sumpahnya, langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Tapi kalau tidak ada sumpah maka tidak harus membayar kifarat apa-apa. Hanya ngomong, saya mah sebel ke si kakak, saya mah nggak akan nginjak-injakan kaki lagi ke rumah. Hanya saat itu, besok lusanya, udah ada perlu ke si kakak gitu ya. Udah langgar aja. Kalau tidak ada sumpah maka tidak ada kifarat yang harus dibayar. Nah, kalau ada sumpah baru membayar kifarat. Apa kifaratnya? Pertama memberi, kalau ada budak bebaskan budak. Ini kan sekarang tidak ada budaknya. Ayah budak letik. Pertama bukan. Berikan makan minum kepada 10 orang fakir miskin atau pakaian dengan makan minum yang pertengahan dari menu yang biasa kita makan. Kan menu kita bervariasi ya. Kalau awal bulan biasa daging, pertengahan bulan pindang, akhir bulan asin, pas terakhir sekali gepuk, gep kerupuk. Bervariasi pertengahan. Kasih makanan kepada 10 fakir miskin dengan menu pertengahan yang biasa kita makan atau pakaian. 10 orang. Kalau mampu, kalau nggak mampu saum 3 hari berturut-turut. Itu kifaratnya, ya. Langgar kifaratnya, langgar sumpahnya, bayar kifaratnya kalau itu pakai sumpah. Tapi kalau itu tidak pakai sumpah, demi Allah hanya omongan, saya akan nginjak lagi, maka langgar tekad tersebut dan tidak ada kifarat apa-apa, ya. Dan jangan terhalang oleh rasa malu. Saya malu, masa sudah bertekad ngomong gitu, sekarang datang, pasti diejek. Nggak perlu takut, nggak perlu gengsi, nggak perlu malu, nggak apa diejek. Tapi yang jelas secara syar'i kita sudah terbebas dari aturan yang mengancam perbuatan tersebut, ya. Ya cukup ya, sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjut
di pertemuan yang akan datang dengan tema mengenal Shiratal Mustaqim di dunia dan di akhirat ya. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.